Di saat kita tidak bisa hidup tanpa gadget, ada sekelompok manusia yang sengaja menolak semua kemudahan itu. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, dan lebih memilih berjalan kaki puluhan kilometer. Mereka adalah suku Baduy, sekelompok komunitas adat yang sangat menjaga tradisi. Pertanyaannya, apakah suku Baduy yang tertinggal, atau justru kita yang terlalu bergantung? Mari kita bahas bersama di Oten Talks. Sebelum jauh melangkah, mari luruskan satu hal. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka Baduy. Nama itu adalah label dari orang luar. Ada yang bilang dari Sungai Cibaduy atau Gunung Baduy. Ada juga yang bilang dari pohon Baduyut. Dan ada yang bilang di masa kolonial, Belanda melihat kemiripan mereka dengan suku Beduin di Timur Tengah, yang juga hidup dengan kesederhanaan. Tapi, sebenarnya suku Baduy lebih mengakui kalau dirinya orang Kanekes. Suku Baduy itu seperti dua dunia paralel. Mereka terbagi menjadi dua kasta dengan aturan yang berbeda. Ini di perbatasan Baduy luar dan Baduy dalam Sungai Ciujung ini yang disebut Baduy dalam. Kampungnya ada 3, Cibeo, Cikartawana, Cikesik. Kalau untuk disebut Baduy luar, yang disebut Baduy luar itu luar dari 3 kampung Baduy dalam. Baduy dalam disebut sebagai urang Kajeroan, dan Baduy luar disebut sebagai urang Panamping. Perbedaannya terlihat jelas, bahkan dari ujung kepala sampai kaki. Baduy dalam memakai baju putih polos, simbol kemurnian adat dan kesucian. Mereka benar-benar anti teknologi dan anti modernisasi. Sedangkan Baduy luar sudah lebih santai. Mereka memakai baju hitam atau biru tua. Mereka boleh mandi pakai sabun, punya elektronik, bahkan turis asing diizinkan menginap di tempat mereka. Filsafat hidup mereka berpusat pada alam. Bagi mereka, alam itu ibu, alam itu guru. Mereka nggak pernah berpikir untuk mengeksploitasi alam. Inilah yang membuat hidup mereka begitu damai. Mereka bahkan membangun rumah pun dengan penuh perhitungan. Rumah mereka selalu menghadap utara atau selatan, tujuannya untuk memanfaatkan sinar matahari dan udara. Bahannya semua alami, bambu, kayu, pondasi batu. Tidak ada paku, tidak ada semen, tapi bisa berdiri kuat puluhan tahun. Semuanya dibangun tanpa merusak hutan sedikit pun. Mayoritas Baduy hidup sebagai petani, dengan metode ladang berpindah, tanpa pupuk kimia, tanpa alat mesin, dan bahkan melarang hewan berkaki 4 masuk wilayah mereka. Semua dikerjakan manual, full power tenaga manusia. Dan bagian menariknya, perempuan Baduy adalah ahli tenun. Dari tangan merekalah lahir pakaian sakral Baduy dan tas anyaman super kuat bernama koja. Menenun bukan cuma soal membuat kain, tapi juga cara mereka melatih kedisiplinan sejak kecil dan cara mengenalkan perintah nenek moyang. Hidup mereka diatur oleh sistem pemerintahan adat yang sangat rapi. Pemimpin tertingginya adalah Pu'un. Pu'un adalah penjaga adat, pemimpin spiritual, dan penyeimbang hubungan manusia alam. Yang unik di sana tidak ada polisi, tidak ada pengadilan. Adat adalah hukum. Jika ada yang melanggar berat, konsekuensinya bukan hukuman fisik,
tapi sanksi adat, seperti dikeluarkan dari Baduy Dalam. Kedisiplinan ini berakar dari Pikukuh Baduy. Ini adalah serangkaian pedoman hidup tak tertulis. Intinya, tidak boleh merusak bumi, tidak boleh mengubah adat, tidak boleh sombong. Larangan teknologi, larangan kendaraan, semua kembali ke Pikukuh ini. Bagi mereka, jika adat rusak, maka dunia ikut rusak. Contoh kedisiplinan ekstrem mereka adalah ritual Seba Baduy. Mereka berjalan kaki berhari-hari dari Baduy ke pendopo Gubernur Banten. Jaraknya bisa 40 hingga 100 km, tanpa alas kaki dan tanpa mengeluh. Alasannya filosofis. Semakin jauh kaki melangkah, semakin dekat jiwa kepada tanah. Ritual penting lainnya adalah kawalu, yaitu masa puasa dan menyepi selama 3 bulan. Selama itu, Baduy Dalam tertutup untuk tamu, fokus pada spiritualitas. Dan aturan yang paling keras adalah soal pernikahan. Secara adat, mereka tidak boleh menikah dengan orang luar Baduy. Baduy Dalam hanya boleh menikah dengan sesama Baduy Dalam. Menikah dengan Baduy luar saja dilarang, apalagi dengan orang luar suku. Konsekuensinya langsung dikeluarkan dari adat. Status Baduy Dalam dicabut dan tidak akan bisa kembali lagi. Ada 3 alasan besar kenapa tidak boleh menikah dengan orang luar. Menjaga identitas adat, menjaga Pikukuh, dan melindungi Baduy dari pengaruh luar. Bagi mereka, masuknya darah luar adalah pintu kehancuran adat. Suku Baduy adalah bukti nyata bahwa modernisasi bukan satu-satunya jalan hidup. Mereka menunjukkan bahwa di dunia yang makin bising, justru ketenangan, kesederhanaan, dan hubungan sakral dengan alam jauh lebih penting. Mereka bukan anti kemajuan. Mereka hanya menjaga warisan nenek moyang. Kita hidup dikelilingi kemudahan dan selalu merasa lebih maju. Tapi, lihatlah kedisiplinan mereka, keteguhan mereka, dan bagaimana mereka menjaga alam layaknya menjaga ibu. Sekarang, pertanyaannya adalah di dunia yang makin modern ini, siapa yang sebenarnya lebih maju? Kita atau mereka? Gimana menurut kamu untuk pembahasan kita kali ini? Drop pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-temanmu. Kalau kamu punya ide yang seru buat kita bahas di next video, kasih tahu di komentar. Siapa tahu ide kamu yang kepilih. See you on the next video. Salam Oten Talks.